Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Cybersecurity. Sekarang kita masih di playlist SQL Injection. Mari kita lanjutkan lab berikutnya di situs portswagger.net. Oke, masih di SQL Injection ya. Sekarang kita lab yang ini. SQL Injection unit attack retrieving multiple value in a single column. Langsung saja. Oke, ini case-nya bisa dibaca. Jadi goalnya adalah ini ya, kita berhasil memperoleh username dan password administrator di tabel users. Ya, kemudian kita login seperti itu. Kita coba akses labnya. Tunggu sebentar. Di sini juga masih sama ya seperti lab-lab sebelumnya, bahwasanya vulnerability-nya ada di product category filter. Oke, ini dia shop. Ini yang tampil list barang, ini filternya, ini gift, style, add, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan injection, tidak seperti biasanya kalau di lab-lab biasanya kita langsung menginjeksi melalui URL di browser seperti ini. Sekarang kita menggunakan aplikasi yaitu Burp Suite, dan kebetulan Burp Suite adalah salah satu produk di Portswagger ini ya. Oke, karena kan bisa download di klik sini ya produk, karena kan bisa download yang Burp Suite Community Edition kali ini free ya, walaupun dengan keterbatasan fitur, namun cukup untuk lab kali ini. Oke, bisa download. Klik, saya coba ya, klik ke sini. Nah, ini nanti bisa download ya. Nah, ini nanti tinggal pilih. Ini ada pilihan Windows, Linux, Mac. Yang jar ya, Java-nya. Tinggal bisa pilih ya. Download, nanti install. Sangat-sangat mudah. Oke, nah kebetulan di laptop saya sudah menginstalnya ya. Saya buka dulu. Oke, ini kalau baru pertama kali membuka Burp Suite-nya, Burp Suite Community Edition versi 2021.8.1. Next, Start Burp. Oke, ini dia tampilannya, saya coba full ya. Nah, di sini oke, jadi singkatnya Burp Suite ini akan bertindak sebagai proxy ya, yang akan meneruskan request dari browser. Untuk itu kita perlu setting dulu browser kita ya. Jadi singkatnya nanti rekan-rekan setting browser rekan-rekan sehingga tersetting proxy-nya itu di localhost ya. Dan nanti proxy localhost itu adalah aplikasi Burp Suite seperti itu. Di sini saya menggunakan plugin di atau extension di Chrome ya, karena kan bisa juga mengikuti ini ya, proxy di sini mempermudah saya untuk melakukan setting proxy. Nah, di sini saya sudah ada use proxy Burp Suite di sini. Kalau mau lihat settingan Burp Suite saya di sini option ya. Nah, ini Burp Suite settingannya ini ya, localhost 127.0.1. Jadi nanti ketika browser melakukan ini ya request, maka jika settingan proxy Burp Suite ini nama proxy-nya bisa saya enable, maka dia akan otomatis mengirimkan request yang dikirim melalui proxy dengan IP ini 127.0.0.1 atau localhost di port 8080 seperti itu. Oke, di sini terlihat ya browser dan Burp Suite-nya. Di Burp Suite kita pilih proxy. Nah, di sini pastikan settingannya ya, di sini option. Nah, di sini proxy listener Burp Suite-nya running di localhost 127.0.0.1 ya, sama dengan settingan di browser seperti itu. Yang ini semuanya default kok sebenarnya. Jadi kalian install, lalu buka, langsung semuanya default seperti ini. Nah, kemudian bisa di HTTP history, sih nanti semua request di browser akan terekam di sini seperti itu. Namun untuk memastikan di intercept ini kita on kan ya, jadi nanti request yang dari browser akan di intercept. Oke, di sini kita coba ini ya, intercept on. Di sini HTTP history, kita coba di browsernya kita klik yang filter gift. Oke, di sini bisa rekan-rekan atau advance aja, ini biasa ya, karena sertifikat invalid HTTPS-nya. Oke, proses saja unsave.
Nah, di sini ya terintercept request dari browser. Di sini klik kanan send to repeater. Nanti kita bisa modifikasi requestnya. Oke, di sini interceptnya bisa di off-kan saja, dan otomatis di browser akan menerima respon dari server. Oke, browser kita ini dulu hilangkan. Ini bullshitnya, kita ke repeater, ini requestnya. Tadi requestnya dulu kita send. Oke, ini di sebelah sini responnya. Ini bentuk ini ya, source code-nya HTML. Ada raw, hex, kalau render hasil websitenya ya. Nah, seperti ini. Oke, akan saya perbesar agar terlihat sebentar. Ini semoga terlihat jelas, lebih jelas ya. Nah, di sini jadi nanti akan kita modifikasi. Kalau sebelumnya kita melakukan injeksi di URL browser, sekarang kita melalui Facebook Suite, kita di sini ya, linknya ini ya, get filter kategori GIF. Nah, kita akan edit di sini. Oke, kita coba pastikan ini vulnerable enggak seperti biasa ya. Kita kasih kutip, kita send. Oke, internal error berarti vulnerable. Nah, sama seperti konsep sebelumnya, mendapatkan username dan password dari tabel user. Tahapannya adalah kita tahu dulu dari fitur filter itu berapa kolom yang dikembalikan di backend seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui juga jenis tipe data dari kolom yang dikembalikan. Itu teks, nah itu kita bisa gunakan untuk nanti menggunakan union untuk meletakkan mengcombine ya data di username di tabel users ya, baik itu username dan passwordnya seperti itu. Yang pertama, kita cek dulu ada berapa kolom yang dikembalikan. Kita ini ya tadi kembalikan kalau nggak salah GIF ya, aku salah send lagi. Oke, sini GIF ya. Oh, GIF salah, oh, ada S nya, S send. Oke, ini sekarang kita coba kutip, ingatkan union select null, kita coba satu dulu, null dash dash. Di sini dia tidak bisa otomatis, tidak seperti di URL otomatis di encode. Nah, ini kita perlu encode dulu, kita blok URL-nya, kemudian kita kontrol U. Oke, di encode ya, jadi spasi berubah menjadi tanda plus seperti itu. Oke, kita kirim internal server error. Oke, kemudian kita klik null, salah ya, kita tambahkan lagi di sini ya, plusnya null ya. Sorry, di sini saya coba di sini nol ya, 0, plus ini spasi plus union nol. Oke, kita coba send. Nih, berhasil. Berarti terdapat 2 kolom seperti itu. Oke, yang dikembalikan 2 kolom ya. Tapi yang cuma 1 nih sepertinya. Oke, sekarang kita cek yang mana yang tipe data dari tiap ini. Coba. Nah, itu apa? Teks misal ini ke depan. Oke, ini pertama dulu ya. Kita kirim yang besar ini ya, integer karena biasanya ID. Yang error, oke, kita ganti. Nah, saya 50 integer. Send. Berhasil berarti pertama integer ya. Sekarang yang kedua pasti teks ya. Lihat dari ini, lihat ya. Insya Allah teks. Send. Oke. Nah, berhasil dan ini ya tampil ya.
Jadi di sini nanti bisa kita gunakan untuk istilahnya menampilkan username password dari tabel user seperti itu. Nah, tapi di case sebelumnya yang dikembalikan itu ada 2 kolom ya bentuknya teks, sehingga satu digunakan untuk menampilkan username, satunya lagi password. Nah, sekarang cuma satu nih. Nah, maka di sini kita menggunakan fungsi concat seperti itu. Jadi caranya mengconcatnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Kita kutip union select, ada tab, ada kolom username. Berarti di sini username, kalau sebelumnya kan kolom gini ya, kalau dua username, password, karena dikembalikan 2 kolom. Ini satu. Maaf, di sini hanya bisa ada 1 kolom yang digunakan untuk hanya 1 kolom yang tipe datanya teks. Maka di sini kita concat dengan simbol ini. Nah, seperti itu. Ini dikembalikan dalam 1 kolom. Dan kolom mana? Kolom yang tipe data teks yang kedua. Berarti di sini sebelumnya yang integer ya. Sama saja ya. 0 saja juga bisa. 0, password. From mana nih? Tabel mana? User. Oke. Jangan lupa ada slash untuk mematikan komen setelahnya. Dan kita kirim invalid request head. Oke, sepertinya ada yang salah. Sepertinya ini ya. Oh iya, apa yang salah? Lupa di encode. Benar ya. Jadi di sini tidak otomatis di encode. Ini kita encode dulu. Ctrl U. Oke, send. Tampil. Tidak error dan lihat. Nah, di sini tampil ya. Ini ada hide and give popping. Di sini ada administrator. Bla 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 bla. Ini. Nah, untuk masih coba kita biar terlihat lebih jelas lagi di password sini, kita kasih tandanya pemisah apa ya, bisa. Oh ini nih. Nah, simbol ini biar kita bisa kita concat lagi. Jadi bisa ya di concat lagi ya. Ini ya dengan simbol-simbol ini string ya. Oke. Kita send. Oke, berhasil sedang di render. Nah, ini. Jadi ada pembatasnya, ada apa seperti logo bendera. Winner, bla bla. Nah, ini administrator ya. Ini passwordnya. Oke. Berhasil. Nah, ini kok biar kita tahu bisa mengcopy passwordnya. Ke ini ya. Nanti cari di sini. Administrator. Untuk apa ya? Ini. Kita copy passwordnya. Copy administrator juga sekalian. Biar nggak ketik. Copy, kita tutup. Kita cukup ya. Kita kembali ke websitenya. Sini kelihatannya my account. Oke, masih bisa. Ini administrator dan passwordnya ya. Login. Berhasil. Laptop. Oke. Jelas ya? Atau kita coba seperti lab sebelumnya. Kita coba di SAM biar lebih jelas ya. Kita biar tahu gimana sih query-nya. Oke. Langsung saja kita nyalakan SAM-nya. Ya. Sudah nyalakan ya. Di sini ini juga localhost, ini ada php admin. Sini root. Itu bisa pakai database di lab sebelumnya, di lab 5. Nah, di sini ada produk user ya. Ada banyak lagi ini ada product name, style produk, kategori. Oke. Bisa yang kita gunakan ya. Sini user, ada administrator, ada winner.
Oke, produk, kita edit inline. Jadi di sini select tentang oke. Di sini ada dua ya, kolom ID, kemudian punya yang data bisa product name atau data product name. Ini ya, product name aja. Product name from yang suka tidak pakai tanda kutip produk. Where ya, ada filternya. Where kategori sama dengan misal trolley. Kita execute. Oke, yang tampil cuman trolley dan hanya dua kolom ya, yang dikembalikan ID dan product name. Persis seperti cache yang ini ya. Cache gitu, sorry. Cache yang ini sama. Nah, kita mainkan di sini ya. Jadi ini yang kita bisa modifikasi. Oke. Karena tadi kita sudah tahu ya, product name ini yang bisa kita gunakan sebenarnya sebagai ini, tempat untuk menampilkan data di tabel user, baik itu username dan password. Di sini kita trolley, kemudian tutup kutip, jangan lupa edit inline, tutup kutip, union, select, null. Kita coba satu dulu, misal di sini username from users. Oke. Jangan lupa dash, kalau di MySQL pakai spasi, dash go. Lihat ya. Jadi di sini dikembalikan dua kolom. Nah, ID dan product name sesuai dengan yang diselect di sini. Dengan tipe data ID integer, product name itu karakter teks. Ini ID-nya 1 dan trolley name dan the trolley owners. Ini ya hasil dari select statement pertama. Dan ini kemudian digabungkan union dengan select statement kedua di sini. Lihat ya. Yang ID-nya 0 kosong ini. Kemudian yang kolom kedua product name dari statement select kedua itu username. Ini admin sensor di winner ya, dan winner ya di tabel user seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya? Hanya dengan satu kolom ini kita bisa juga menampilkan password. Nah, di sini makanya tadi kita concat ini ya. Sorry, edit inline dulu. Password. Kenapa 0? Karena di MySQL concatnya tidak seperti ini. Kita lihat. Nah, kelihatan ya. Kalau tadi di lab itu berhasil ini, berarti dia kemungkinan besar database menggunakan Oracle. Oke, jadi kalau di MySQL itu sama seperti sini ya, kita harus menggunakan fungsi concat. Oke, ini dua string. Kalau ada foo, ada bar, di concat. Karena ini nama kolomnya, jadi tidak perlu pakai kutip. Karena ini nama kolom ya, concat. Ini ya, jadi ini from user dan lihat di sini ya, Oke, nggak kelihatan. Kita bang harus kasih tanda penjedanya. Oke, kita edit inline. Coba ya, saya juga belum coba. Kita kasih kita koma lagi. Sini misal tip ini ya, tanda bendera ini. Oke, kita coba. Hasilkah? Kamu jangan takut untuk coba-coba ya. Mengeksplor ibaratnya. Ngulik. Go. Oke, berhasil. Cukup jelas ya. Jadi seperti ini. Mengakali jika data yang ditampilkan lebih dari jumlah kolom yang dikembalikan yang bertipe data string seperti itu. Jadi bisa lebih juga kalau misalnya membalikan 3 juga bisa dengan mengconcatnya. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.